Waktu pengimbasan ini direncanakan berlangsung selama 2 hari. Untuk itu diharapkan kesabaran Bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian acara secara penuh. Kami segenap panitia telah mempersiapkan kegiatan pengimbasan ini sebaik-baiknya. Namun apabila terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan ini, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kami. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Kota Waringin Barat untuk membuka pengimbasan ini secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau memang semua komponen-komponen yang menunjang fungsi itu juga bisa berjalan dengan baik atau terkondisikan dengan baik. Nah, tujuan daripada fungsional itu adalah mencapai sebuah profesi yang tidak lain, ujung-ujungnya kalau namanya profesi adalah profesional. Nah, untuk sampai ke sana, untuk sampai ke sebuah profesi ini menjadi sebuah profesional, ya, di tenaga fungsional, apakah itu tutor namanya, ataukah tutor bantu, atau instruktur, atau guru, ya, apapun yang masuk dalam kategori pendidik, itu adalah tujuan akhirnya adalah profesional. Nah, salah satu ukuran profesional itu adalah seberapa besar kita bisa memaksimalkan fungsi kita sebagai seorang fungsional. Nah, untuk itu perlu persiapan. Untuk bisa sampai ke sana mungkin kita juga perlu persiapan. Ya. Karena apa? Karena ada sedikit perbedaan, ada perbedaan yang signifikan antara tenaga fungsional dengan tenaga struktural. Kalau fungsional itu manajemennya adalah manajemen diri. Manajemennya adalah manajemen diri. Artinya apa? Artinya sangat bergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin maju atau tidak, ingin berkompeten atau tidak, ingin ingin tenis atau tidak dan segala macam, ingin dikenal orang atau tidak, itu sangat bergantung kepada bagaimana kita memanage diri kita menjalankan fungsi kita, ya, baik sebagai tutor, sebagai guru, sebagai instruktur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan ini saya mengingatkan kita bersama, karena saya juga dulu sebelum masuk ke struktural juga fungsional, lama di fungsional. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita saling berbagi saja, hanya pengalaman saja. Kita hanya berbagi pengalaman. Bagaimana kita membangun sebuah manajemen diri supaya kita nanti menjadi menjadi seseorang fungsional yang memang betul-betul profesional di bidang kita masing-masing. Yang pertama adalah kita harus sering membaca pedoman kerja kita. Ya, paling tidak sempatkan diri kita untuk membaca pedoman kerja kita. Apapun, misalnya pedoman kita kan setiap tahun biasanya ada apakah itu peraturan menteri atau petunjuk kegiatan atau pedoman apa saja. Nah, itu kita baca. Kalau ibu bapak misalkan ikut program misalkan tutor bantu, biasanya ada kegiatan ini pedoman kegiatannya. Baca pedoman kerjanya. Kenapa? Karena pedoman itu sebagai dasar kita beraktivitas. Ya, tatkala kita nggak tahu, kita asal menjalankan saja, maka tidak maksimal. Ya. Instruktur, tutor, guru, apapun istilah lain dari pendidik, ya, secara umum itu adalah tenaga fungsional. Nah, tatkala kita berbicara tentang tenaga fungsional, maka namanya fungsional itu dia akan baru ada manfaatnya kalau dia berfungsi. Kalau ukurnya fungsi itu bisa berjalan dengan baik kalau memang semua komponen-komponen yang menunjang fungsi itu juga bisa berjalan dengan baik atau terkondisikan dengan baik. Nah, tujuan daripada fungsional itu adalah mencapai sebuah profesi.
Yang tidak lain, ujung-ujungnya kalau namanya profesi adalah profesional. Nah, untuk sampai ke sana, untuk sampai ke sebuah profesi ini menjadi sebuah profesional, ya, di tenaga fungsional, apakah itu tutor namanya, ataukah tutor bantu, atau instruktur, atau guru, ya, apapun yang masuk dalam kategori pendidik, itu adalah tujuan akhirnya adalah profesional. Nah, salah satu ukuran profesional itu adalah seberapa besar kita bisa memaksimalkan fungsi kita sebagai seorang fungsional. Nah, untuk itu perlu persiapan. Untuk bisa sampai ke sana, mungkin kita juga perlu persiapan. Ya. Karena apa? Karena ada sedikit perbedaan, ada perbedaan yang signifikan antara tenaga fungsional dengan tenaga struktural. Kalau fungsional itu manajemennya adalah manajemen diri. Manajemennya adalah manajemen diri. Artinya apa? Artinya sangat bergantung pada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin maju atau tidak, ingin berkompeten atau tidak, ingin ingin tes atau tidak dan segala macam, ingin dikenal orang atau tidak, itu sangat bergantung kepada bagaimana kita memanage diri kita menjalankan fungsi kita. Ya, baik sebagai tutor, sebagai guru, sebagai instruktur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan ini saya mengingatkan kita bersama, karena saya juga dulu sebelum masuk ke struktural juga fungsional, lama di fungsional. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita saling berbagi saja, hanya pengalaman saja. Kita hanya berbagi pengalaman. Bagaimana kita membangun sebuah manajemen diri supaya kita nanti menjadi sebuah menjadi seseorang fungsional yang memang betul-betul profesional di bidang kita masing-masing. Yang pertama adalah yang kita harus sering membaca pedoman kerja kita. Yang paling kita sempatkan diri kita untuk membaca pedoman kerja kita. Apapun, misalnya pedoman kita kan setiap tahun misalnya ada beberapa peraturan menteri atau petunjuk kegiatan atau pedoman apa saja. Nah, itu kita baca. Kalau Bapak misalkan ikut program misalkan untuk bantu, biasanya ada kegiatan ini pedoman kegiatannya. Baca pedoman kerjanya. Kenapa? Karena pedoman itu sebagai dasar kita beraktivitas. Ya, kalau kita nggak tahu, kita asal menjalankan saja, maka tidak maksimal. Ya, tidak bisa maksimal di sini. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca pedoman itu, ya tentunya kita kan agen pembelajar. Agen pembelajar ini mau nggak mau harus mempersiapkan diri sebelum kita menyampaikan ke yang lainnya. Nah, maka dari itu kita harus juga bisa memanfaatkan sumber belajar. Ya, sumber belajar sekarang kan banyak yang disebutkan dari pemerintah, dari Kemdikbud, apakah dalam bentuk PDF, dalam bentuk modul, dalam bentuk apapun, ya sumber belajar itu penting. Atau dari lembaga-lembaga lain, ini kita baca. Semakin banyak sumber belajar yang kita peroleh, semakin banyak informasi yang bisa kita tangkap, kita akan semakin merasa percaya diri. Kita akan semakin merasa bisa mendalami ya, kompetensi yang akan kita sampaikan. Karena apa? Karena pada dasarnya sumber belajar itu merangsang otak kita untuk terus memahami dan memperbarui informasi-informasi yang ada dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah membaca atau jarang membaca, maka memori kita makin lama makin tertutup. Kalau memori otak kita ini seperti lapisan gitu ya. Jadi tatkala ada informasi baru, maka informasi yang lama itu akan dua kemungkinan, akan menggantikan atau akan memperkuat. Gitu. Ya, menggantikan, mungkin itu dulu salah diganti yang mana. Atau yang kedua memperkuat, ya, mengafirmasi, memperkuat. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita memanfaatkan sumber belajar, yang sekarang ini kan kita tahu, kita ini zaman sekarang ini adalah kalau orang mengatakan generasi industri era keempat atau generasi keempat dari masa industri. Artinya di generasi keempat ini orang mengatakan zaman milenial atau semua aktivitas kehidupan ini tidak lepas dari teknologi, tidak lepas dari sarana-sarana berbau teknologi. Maka dari itu, seorang tutor, seorang instruktur, seorang guru, seorang pendidik secara umumnya harus bisa memanfaatkan ICT sebagai sarana pendukung kinerja kita. Kenapa? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ICT, maka kita akan ketinggalan. Karena kehidupan sekarang itu, coba kita perhatikan anak-anak kita atau yang ada di sekitar kita, bangun tidur tidak lagi. Kalau dulu bangun tidur mencari kopi, cari gelas. Kalau sekarang bangun tidur yang dicari apa? Kalau dua kemungkinannya, kalau nggak mencari kacamata, HP itu, ya mencari update status dan segala macam, ada nggak pesan yang masuk dan segala macam. Nah, manfaatkan ICT ini untuk menunjang kinerja kita. Jangan sampai kita beli mahal-mahal HP, ya hanya untuk WA, hanya untuk chatting, hanya untuk lihat YouTube, film dan segala macam. Tapi memang betul-betul manfaatkan ICT ini untuk menunjang kita. Sekarang di era generasi keempat ini, hampir semua kehidupan kita itu dibantu dengan sebuah aplikasi. Aplikasi apa? Coba kalau kita lihat di Play Store, banyak aplikasi ini, aplikasi itu.
Dan nanti administrasi kelembagaan kita juga, baik itu yang PNF maupun PAPO, ya, itu semua nanti mekanisme administrasi pengelolaan administrasi juga bersertifikasi, mulai dari penyusunan RKAS, mulai dari nanti pelaporan yang menerima dan yang menerima bantuan-bantuan BOP itu juga melalui aplikasi, semua nanti bersertifikasi di Dapoti, verbal guru dan segala macam itu semua aplikasi. Kalau sekarang yang lagi in adalah pemerintah menunjukkan BSU, bantuan subsidi upah untuk non-PNS yang penghasilannya kurang dari 5 juta. Itu ada yang dapat, ada yang tidak. Kenapa? Ya karena memang basisnya di aplikasi. Ya, bagi yang aktif atau yang datanya terekam di sistem dengan baik, ya, dan rezekinya dapat. Dan sudah banyak yang menerima, teman-teman yang non ASN. Karena memang sumbernya di aplikasi. Nah, bagaimana nanti ke depannya itu memang betul-betul ICT ini, ya, teknologi informasi ini itu menjadi alat bantu yang nggak bisa kita lepaskan. Maka dari itu walaupun kita ibu bapak mungkin secara usia sudah senior, tapi